Yang pertama, kalau saya mengutip kalamnya Imam Ibnu Ruslan dari Palestina, ulama yang hidup abad ke-8 Hijriah, kata beliau itu dalam syairnya, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bismillah. Yang pertama harus diketahui, yang wajib diketahui oleh manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Jadi kalau urusan tauhid tidak boleh ragu, syak itu nggak boleh skeptis kalau urusan tauhid. Makanya perbedaan pendapat dalam tauhid itu keras, lebih keras dari fikih. Ya, lebih keras dari fikih. Nah, tapi saya bisa jamin, bisa uraikan bahwa perbedaan pendapat dalam tauhid itu hanya dalam persoalan furu cabang-cabang saja. Kalau dalam persoalan usulnya memang ada yang sampai menyimpang, ada. Misalnya ada yang mengatakan Allah lebih dari satu, ada. Kelompok muslim juga tetap ada. Tapi umumnya yang dikenal dalam al-firaqul islamiyah atau kelompok-kelompok Islam, mereka semua sepakat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid ini persoalan komitmen seseorang, iman kepada Allah, maka ulama wanti-wanti sekali tidak boleh bertauhid ikut-ikutan. Bertauhid itu harus dengan ilmu bil ma'rifah. Kenapa? Iman yang dengan ilmu, iman kepada Allah yang dengan ilmu, itulah nanti yang menjadi kualitasnya atau yang menjadi ukurannya di hadapan Allah. Jadi taklid atau ikut-ikutan dalam akidah itu sampai ada ulama mengatakan ka'annahu la yu'min, seolah-olah tidak beriman. Kalau fikih itu masih longgar, Pak. Ada orang ditanya ibadah, Bapak ibadah tahu itu? Enggak tahu, Pak. Saya nggak hafal juga itu rukunnya, syaratnya. Tapi Bapak benar sholatnya, iya. Tapi saya nggak tahu sah sholatnya. Kalau fikih gitu, karena dia yang zahir-zahir saja, ikut yang zahir. Tapi kalau iman dan akidah tentang iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, itu dianggap substansial dan paling pertama yang wajib dimengerti oleh orang beriman. Makanya tidak boleh ada syak, ada skeptis, ada ragu-ragu dalam iman itu. Sampai ada ulama yang bilang kalau ada orang yang ragu-ragu terhadap keesaan Allah, maka ka'annahu la yu'min, seolah-olah dia tidak beriman. Kalau fikih itu gampang saja. Bapak melihat air, pengen wudu, nggak ada air, ada airnya. Terus nanya sama orang, ini wudu air siapa? Air saya, Pak. Saya mohon izin, Pak, pakai airnya seember. Nah, Bapak lupa nanya, orangnya udah pergi, lupa nanya nih airnya bersih, suci apa kagak. Ragu-ragu kan? Najis apa enggak airnya? Najis apa enggak? Kalau orang ragu-ragu dalam fikih, gampang. Kembali ke hukum asal. Hukum asal air bersih. Udah clear masalah. Udah clear. Tapi kalau akidah nggak bisa, nggak bisa tawar-menawar. Kalau akidah itu. Tapi perlu juga digarisbawahi, ada yang usuliyah, pokok akidah, ada yang furu'iyah, cabang akidah. Saya kasih contoh. Kalau saya, karena penelitian saya dulu waktu S3 itu tentang akidah, saya bagi dua. Ada akidah yang substansial, ada akidah yang partikular. Itu dua hal yang beda. Mohon maaf, kalau yang hanya berbeda dalam partikular, paling tidak antar kelompok menuduhnya fasik saja. Tidak kafir, fasik. Tapi kalau yang substansialnya berbeda antar kelompok, mereka nggak segan-segan menuduh kafir. Mereka kafir, mereka mulhid, mereka begini, nggak segan-segan. Nah, termasuk yang tadi. Ya, nah saya nyambung yang tadi, yang kalamnya Imam Ibnu Taimiyah itu, yang mengatakan bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Buat saya itu persoalan bukan substansi. Bukan substansi kalau buat saya. Yang substansi itu mengimani makna ayatnya secara zahir, mengimani. Tapi kalau sudah dipikirkan, beda dong, Pak. Bisa bedain kan? Kalau sudah dipikirkan, itu konteksnya udah bukan iman, bukan. Yang penting diimani di sini ayatnya benar dan makna zahirnya begitu. Tapi kalau sudah masuk pikiran, namanya tafsir.
Sudah beda itu. Beda. Antara Ibnu Taimiyah, Taimiyun dengan Asy'ariyah, dengan Maturidiyah itu sudah tafsir. Asy'ariyah juga mengimani zahir ayatnya begitu, kemudian teksnya begitu, mereka mengimani. Tapi kalau tafsir mereka beda. Jadi Quran itu kan punya banyak makna, ada makna lahir, ada makna batin. Itu kata Nabi juga begitu di Quran. Sayyidina Ali juga menguatkan begitu. Jadi itu hanya perbedaan pendapat saja dalam konteks. Kenapa Ibnu Taimiyah ngomongnya tetap begitu, bahwa Tuhan tetap di atas arsy? Karena buat Ibnu Taimiyah tidak ada ayat majaz. Enggak ada. Buat Ibnu Taimiyah semua ayat tauhid semuanya murni ayat hakikat, tidak ada ayat metaforis. Metaforis, majaz. Angan-angan. Majaz. Jadi tidak ada ayat-ayat majaz itu nggak ada tentang tauhid, kata Ibnu Taimiyah. Tapi menurut para ahli tauhid yang versinya Syafi'i dan Maliki, kata mereka, mau tentang tauhid, mau tentang sains, mau tentang ibadah, namanya Quran punya dua makna. Makna hakikat, makna lahir. Yang kedua, makna majazi. Punya dua makna. Disitulah karakteristik mujizatnya Al-Quran. Jadi perbedaannya jelas. Perbedaan memahami definisi dan istilah. Timbullah perbedaan pendapat. Nah kita orang yang awam kadang-kadang nanya, pusing Ustaz, ngapain pusing? Udah pusing lagi. Maksud saya, ulama saja yang alim gak pusing. Mereka tuh berbeda pendapat dibolehkan selama dia berilmu dan alim. Yang tidak boleh itu orang nggak pernah ngaji di Masjid Kuba tapi debat. Nah itu nggak boleh. Ngaji nggak pernah debat lagi masalah hukum begini-begini. Tinggal pulang aja, Pak Andi, tinggal pulang, buang-buang waktu. Jangan. Kalau orang alim beda pendapat, turun rahmatullah. Kenapa? Ilmunya Allah luas, ya kan? Dan ditelurkan oleh para ulama itu. Nah itu orang bodoh ngaji bukan malah berbeda pendapat. Dan jadi itu hanya sekedar perbedaan. Kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya benar. Tafsiran Ibnu Taimiyah oke, tafsiran yang lain juga oke. Semua akan salah kalau tidak mengimani ayat istiwa. Paham? Jadi ada pokok, ada semua akan salah kalau tidak mengimani ayat istiwa. Masalah menafsirkan itu urusan lain, urusan intelektual, urusan kampus yang lebih ya. Tapi kalau urusan ini, amantu bihadhil ayat, saya mengimani ayat ini dan mengimani zahir maknanya, clear, beres, pulang. Terus yang tadi mana tuh? Oh iya, nyari surga kudu pakai amal. Bagaimana hadis yang terkait tentang biqauli la ilaha illallah. Ini hadis banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang kagak doyan ibadah. Ente nggak sholat, cukup la ilaha illallah Ustaz. Saya udah hafalin dari sekarang. Gitu jawabnya. Saya udah hafal kok Ustaz la ilaha illallah. Cukup itu aja kan udah jannah. Iya, tapi kudu ada usaha. Ini kalau ngaji 10 menit pulang geser pantat begini nih. Kudu ada usaha. La ilaha illallah itu maksudnya komitmen dalam hati, tapi kudu ada usaha maksimal aplikasi dari tauhid la ilaha illallah. Begitu. Ya, bukan hanya ucap la ilaha illallah saja, tapi harus ada pembuktian iman dan kan iman itu ada 3 syarat rukunnya. Pertama, tasdik. Masih ingat lagi? Pertama tasdik, kedua iqrar bil lisan, yang ketiga bil amal bil arkan, pembuktian secara perbuatan. Dan itu rukunnya. Kalau 3 ini cacat aja ya imannya ya iman separuh-paruh maksudnya. Begitu iman bukan sesuatu. Dan cukup. Baik, terima kasih.